Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Semoga ya kita selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Dan jangan lupa jagalah imun agar senantiasa dijauhkan dari penyakit terutama corona ini. Amin. Sebelumnya, ini pertemuan kita yang kedua, yang mana insya Allah hari ini kita akan membahas meyakini qada dan qadar. Untuk itu, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Sekali lagi Ibu perkenalkan ya. Nama Ibu Nofriani Setiasari. Bisa dipanggil dengan Ibu Nofri. Nah, untuk pembahasan hari ini ada 4 subtitle tema. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar, yang kedua yaitu dalil-dalil tentang qada dan qadar, yang ketiga yaitu macam-macam takdir, dan yang keempat yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Nah, qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan, sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa yaitu memberi kadar atau aturan atau ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Kita lanjut. Nah, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qada dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Next ya. Nah, qada dan qadar bisa disebut dengan satu kata, yaitu takdir. Nah, bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan ada pula pandangan takdir buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ilmu Allah taala kehendaknya atau catatannya dan penciptaannya, semua itu adalah padahal semua itu adalah kebijakan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah. Lanjut. Nah, untuk dalil-dalil tentang qada dan qadar, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis. Antara lain yang Ibu cantumkan sebagai berikut. Nah, untuk dalil Al-Qur'annya yaitu yang pertama yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir. Itu Quran surah Al-Qamar ayat 49. Next. Nah, untuk yang kedua ada juga surah Al-Hadid yang berbunyi, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab atau kita sebut Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Next. Dalam as-sunnah atau biasanya kita sebut hadis Nabi atau hadis Rasulullah, adapun penjelasannya tentang qada dan qadar antara lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis berikut ini. Nah, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 4 hari menjadi darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menurunkan ruh
ke dalam dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Lanjut. Nah, dari hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasabnya, tidak berarti bahwa manusia tinggal hanya diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Lanjut. Nah, macam-macam takdir, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Nah, untuk yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar oleh manusia. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak itu kulit putih. Nah, begitu. Kita lanjut. Nah, yang saya yaitu masuki subtitle yang ketiga yaitu kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Nah, qada dan qadar adalah takdir atau berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung atau sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa siapapun orang tidak mampu mengetahui takdirnya. Jangankan peristiwa masa depan, hari esok pun tidak tahu. Tidak ada yang mampu mengetahuinya. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai hukum-hukum Allah, disertai dengan doa, ikhlas dan tawakal, Allah dipastikan akan memperoleh keberhasilan dan menciptakan dan mendapatkan cita-cita yang sesuai. Next. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar ini ialah 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam alam ini tidak terlepas dari sunatullah. Yang kedua yaitu semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga yaitu meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Next. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima yaitu meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Nah, untuk yang keenam yaitu menyadarkan bahwa manusia dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, mungkin itu sedikit dari Ibu yang Ibu bisa jelaskan. Mungkin salah hilapnya mohon maaf Ibu. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucap terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.